Shalom, selamat malam bagi kita semuanya Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada pada saat ini. Tentu sebentar lagi kita akan beristirahat, tetapi sebelum beristirahat marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, pencipta alam semesta ini. Terima kasih kami ucapkan kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang satu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan beristirahat. Tetapi sebelum kami beristirahat, kami terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kiranya berilah kepada hati dan pikiran kami damai sejahtera yang daripadamu dalam menyambut firman-Mu. Dalam putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema firman Tuhan ini setia berproses di dalam Tuhan. Saudara-saudari sekalian, kita semua tentu ingin berbahagia. Namun apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Setiap orang pasti memiliki prinsip dan usaha yang berbeda tentang kebaikan. Namun adakah ajaran yang lebih ideal tentang kebahagiaan? Ayub adalah orang yang sangat berbahagia karena dia bisa melalui masa-masa sulit dan melihat Tuhan mengubah semuanya. Kematian anak-anaknya, hartanya yang terbakar, tubuhnya yang sakit, istrinya yang tidak mendukungnya, dan teman-temannya yang menyalahkannya adalah hal-hal yang sudah berat saat terjadi satu persatu, apalagi terjadi secara beruntun atau bersamaan. Ayub tetap setia dan percaya, dan Tuhan mengubah keadaannya. Kebahagiaan yang dirasakan Ayub bukan karena dia bisa mengubah keadaan buruknya, melainkan karena dia bisa bertahan dan menyaksikan kemahakuasaan Tuhan. Namun Ayub ini menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang tentang ketekunan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, nama Ayub dipakai oleh Yakobus untuk menyemangati jemaat-jemaat yang tertindas oleh keadaan orang kaya. Seakan-akan orang kaya tertawa dengan mereka yang tertindas, dan mereka tidak tahu bagaimana harus bertahan. Ayub adalah contoh yang benar dalam menghadapi pergumulan. Apa yang dipikirkan oleh istri Ayub bukan hal yang aneh, karena memang itulah yang terkadang dipikirkan oleh manusia ketika menerima sesuatu yang buruk. Seakan-akan Tuhan yang harus disalahkan di atas semua peristiwa itu. Demikian juga sahabat-sahabat Ayub, kita juga pasti pernah menghubungkan penderitaan seseorang dengan dosanya. Ayub setia dalam pergumulannya, dan kira-kira bagaimana tanggapan istrinya dan sahabat-sahabatnya jika melihat perubahan itu? Mungkin mereka akan menyesal dan takjub melihat kesetiaan Ayub. Sehingga penekanan pertama dalam firman Tuhan ini adalah setia dan tekunlah seperti Ayub. Banyak hal yang tidak kita ketahui terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang tidak kita ketahui terjadi dalam hidup kita. Mari jangan menyalahkan Tuhan atau orang lain, tetapi setialah kepada Tuhan.
Yang kedua, menariknya saat kapan kita bisa percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Apakah dalam semua keadaan kita patut bersabar menantikan tindakan Tuhan? Campur tangan Tuhan harus sejalan dengan kebenaran hidup kita. Yakobus memakai istilah petani yang percaya akan pertolongan Tuhan terhadap pekerjaannya dan menantikan hasil yang baik. Petani tidak mungkin menantikan hasil yang baik dari ketiadaan. Pekerjaan yang baik itulah yang akan diberkati oleh Tuhan. Artinya, saat kita menantikan campur tangan Tuhan, kita harus terlebih dahulu memeriksa apakah kita adalah orang yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Penantian yang ditekankan oleh Yakobus adalah penantian orang benar, karena campur tangan Tuhan terhadap orang yang tidak benar bukanlah pertolongan, melainkan teguran ataupun hukuman. Yakobus memakai nama Ayub karena Ayub adalah orang benar yang menerima hasil yang baik dari kesabarannya. Yakobus mengharapkan agar jemaat mula-mula dan saat ini hidup dengan benar dan percaya akan hasil yang baik dari Tuhan. Yakobus pasal 5 adalah penjelasan tentang perbuatan orang-orang benar, bukan perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar belum tentu berkenan kepada Tuhan, tetapi perbuatan orang benar pasti berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, di malam hari ini mari kita merenung di hadapan Tuhan. Apakah kita adalah orang benar atau tidak? Jika kita yakin masih banyak yang kurang dalam diri kita, mari kita berbenah diri. Jika kita adalah orang yang benar, mari kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak kepada kita. Di saat hidup kita terasa berat dan sulit, mari berserah dan percaya kepada Tuhan. Semua ini adalah proses. Oleh karena itulah tema renungan ini disebut setia berproses bersama Tuhan. Pertobatan adalah proses karena Tuhan berkenan kepada orang berdosa yang mau berbalik. Bergumul adalah proses, berdoa adalah proses, dan kita harus setia terhadap proses yang masih panjang ini. Semua pasti akan indah jika kita setia dibentuk oleh Tuhan. Petani, masa penantian dan masa panen adalah informasi yang konkret, yaitu hidup manusia seperti petani yang berjuang dan akan tetap bergantung kepada pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang mendatangkan kehidupan dan hasil yang baik dari pertaniannya. Kita tidak hidup dengan kekuatan sendiri. Tuhan memiliki peranan yang tidak terhingga dalam hidup kita. Maka mari tetap setia dan tekun sebagai orang benar. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita semua dalam melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan ajari kami di dalam Roh Kudus-Mu untuk setia berproses di dalam Engkau. Tuhan, bimbing dan tuntun kami dalam Roh-Mu untuk memaknai setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu sepanjang malam hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami, sanak saudara kami, dan kiranya Tuhan Engkau memberikan kesembuhan jikalau ada yang sakit dari antara kami. Tuhan, ampuni kami atas segala keberdosaan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.